Halo semua, apa kabar? Balik lagi di channel Poros Film dan seperti biasa kali ini kita akan membahas sebuah film yang akan memancing hormon-hormon adrenalin kita. Film ini berjudul Nobody dan dirilis pada tahun 2021. Film ini berceritakan tentang seorang bapak-bapak yang kehidupannya sangatlah membosankan, yang setiap harinya diisi dengan olahraga, bekerja, memasak, buat anak istrinya. Dia juga sering diremehkan, diabaikan oleh semua orang, termasuk anak dan istrinya. Suatu malam rumah mereka disantroni oleh dua orang perampok dan tanpa sengaja ia berurusan dengan sekelompok geng mafia dari Rusia. Bagaimanakah alur ceritanya? Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, saya sarankan jangan lupa siapkan camilan terbaik Anda, serta siapkan posisi terbaik seperti rebahan atau ngangkang atau apalah itu. Mari kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang bapak-bapak yang terlihat babak belur. Nampak ia sangat santai sambil ngudut meski sedang diinterogasi oleh dua orang polisi. Ia lalu mengeluarkan kaleng sarden dari dalam jaketnya dan memberikannya kepada seekor kucing. Lalu salah satu polisi tersebut menanyakan siapa kamu sebenarnya. Si pria pun menjawab, Me? di awal film kita diperlihatkan dengan bapak-bapak yang bernama Hans Marcel. Ia yang memiliki rutinitas kehidupan yang sangat membosankan alias monoton. Dan kehidupan keluarganya yang sangat kurang harmonis. Kehidupan tersebut membuat suasana rumah makin lama semakin dingin hingga suatu malam rumah mereka kedatangan dua perampok. Pak Marcel yang mengetahui dan ingin menelpon polisi, tiba-tiba mereka meminta semua uang yang ada, tetapi Pak Hartz tak memiliki banyak uang dan hanya uang receh yang ada di mangkok itu saja. Lalu si perampok mengambil arloji miliknya. Saat itu juga ia melihat tato yang ada di tangan si perampok. Tiba-tiba saat Pak Hartz ingin memukulnya, namun ia masih bisa menahan emosinya. Ia malah menyuruh anaknya yang bernama Black untuk melepaskannya dan membiarkannya untuk pergi. Let him go, son. I said let him go. Hey! What? Lalu tak lama Pak Ladusing tiba di rumahnya. Dan ada salah seorang Pak Ladusing seakan-akan meremehkannya. You know, if that was my family. Black merasa sangat kecewa atas tindakan ayahnya padahal ia mempunyai kesempatan untuk membogem perampok itu. Tetangganya juga ikut-ikutan mengejeknya. Dia mengatakan kalau saja perampok itu masuk ke rumahnya, dia akan menghajarnya. Hey, heard you had and I wish they'd have picked my place, you know? Could have used the exercise. Setelah kejadian itu, anaknya mulai menjauhinya. Ia lalu memulai kegiatannya kembali yang sangat monoton alias membosankan. Dan diketahui Pak Hartz bekerja sebagai auditor di pabrik milik mertuanya. Saat di tempat kerja adik iparnya yang tahu kalau semalam rumah kakaknya kerampokan, ia lalu menanyakan kenapa Pak Hartz tak memukulnya yang padahal ia memiliki kesempatan. Dia mengetahui itu karena Black cerita kepadanya. Hartz menjawab kalau dirinya berusaha meminimalkan kerusakan. Lalu si adik iparnya memberikannya pistol untuk berjaga-jaga, tetapi Pak Hartz malah memasukkannya ke dalam kulkas. Take it. Hartz yang sangat kepikiran kejadian semalam, ia lalu membuka lemari yang ada di tempat kerjanya dan berbicara menggunakan radio dengan seorang yang tidak diketahui. Hartz menjelaskan kalau perampoknya berjumlah dua orang sepasang suami istri. Mereka sangat ketakutan dan merasa putus asa. Alasan dirinya tak mengejar perampok itu karena ia melihat pistol itu tidak ada pelurunya. Karena kalau memang mereka merampok handal, ia pasti mengisi pistol itu. Empty. Why you didn't do what you didn't do? Nah, semakin penasaran kan siapa si Pak Hartz sebenarnya? Oke, lanjut ke cerita. Lalu adegan berpindah ketika Hartz menemui sang ayah. Di sana terlihat ayah Hartz yang sudah abah-abah. Sang ayah mengetahui kalau Hartz sedang ada masalah dan menanyakan apakah kau ingat dulu kita seperti apa? Hartz menjawab kalau dirinya ingat. Do you remember who we used to be, Hachi?
Sesampainya di rumah, si anak perempuannya bilang kalau dia kehilangan gelang anak kucingnya. Dia menaruh gelangnya di dalam wadah uang yang perampok itu ambil kemarin. You can't find what? My kitty cat bracelet. Where? They couldn't have stolen that. Mengetahui hal itu, nampak Hart sangat emosi. Ia pergi kembali ke tempat sang ayah dan membuka kotak yang ada di sana. Dan ternyata sang ayah merupakan mantan anggota FBI. Ia lalu mengambil pistol dan peluru yang ada di sana. Namun sang ayah melihatnya. There's this thing. Then you best go do it. Singkat cerita, Hart berada di dalam bus dan terlihat sangat marah. Ia memasuki tempat-tempat membuat tato, menyamar sebagai agen FBI, sambil menanyakan apakah kalian pernah melihat tato ini. Saat ia memasuki tempat yang terakhir, orang yang ada di sana menyadari kalau lencana itu sudah kadaluarsa 20 tahun lalu. Agent Mansell. I'm looking for What? expired by about. Mereka lalu menanyakan siapakah dirimu. Sambil mengeluarkan uang, Pak Hart berkata kalau dia hanya mencari seseorang. Dan di adegan ini kita semakin dibuat penasaran siapa sebenarnya sosok Pak Hart ini. Karena salah seorang pria di sana melihat tato yang ada di tangan Hart. Entah apa artinya tato itu, ia lalu pergi dengan ketakutan dan mengunci pintunya rapat-rapat. Thank you for your service. Melihat temannya ketakutan, pria yang ada di sana lalu mengurungkan niatnya untuk mengeroyok Pak Hart dan menanyakannya. Singkat cerita, Hart sudah mengetahui di mana keberadaan para perampok itu. Mereka berdua yang sedang makan, tiba-tiba ia langsung meminta arloji miliknya dan meminta gelang anak kucing anaknya kembali. Mereka yang tak mengerti gelang seperti apa yang Hart maksud, mereka pun hanya bingung dan menjawab tidak tahu. Lalu terdengar suara bayi menangis. Hart selalu mengeceknya dan melihat anak bayi yang sedang sakit. Ternyata mereka merampok hanya untuk membiayai anaknya yang sedang sakit. Merasa malu atas tindakannya itu, ia memukul dinding sampai tangannya berdarah. Hart selalu memutuskan untuk pulang menaiki bus, dan tak lama ada segerombolan pemuda yang ugal-ugalan menabrak pembatas jalan. Mereka dalam keadaan setengah teler. Mereka memasuki bus dan mengganggu para penumpang yang ada di sana. Dan yang membuat saya tambah penasaran, nampaknya Pak Hart terlihat tersenyum dan merasa sangat menikmati dengan keadaan tersebut. Seakan-akan ia menemukan tempat pelampiasan emosinya. Dan dengan santuinya, Hart berjalan melewati preman tersebut dan menyuruh sang supir keluar serta Hart mengunci pintu bus tersebut. Ternyata Hart memutuskan untuk melawan mereka semua, dan inilah yang terjadi. Setelah kejadian itu, ia pulang ke rumah. Saat di rumah, sang istri yang melihat Hart terluka langsung mengobatinya. Di tempat lain terlihat seseorang pria yang bernama Julian nampak sedang berjoget riang di sebuah klub miliknya. Ia adalah seorang mafia Rusia yang memiliki usaha penyimpanan uang teman-teman mafia Rusia lainnya. Mempercayakan uang mereka disimpan di tempat penyimpanan miliknya. Setelah ia mengobrol dengan rekan-rekannya, di sana rekannya berkata kalau apa yang Julian lakukan itu tadi sangat tidak berwibawa dan terlihat tolol. Yang mana sikapnya tersebut dianggap bisa menurunkan kepercayaan sebagian dari mereka. Tanpa basa-basi, tiba-tiba Julian memecahkan gelas yang ada di sana, lalu menyerang seseorang dan menggorok lehernya di depan teman-temannya. Tak lama si Julian mendapatkan sebuah telepon dari rumah sakit karena sang adik sedang kritis
yang ternyata si adik adalah salah satu korban dari kekejaman Pak Hutch. Sesampainya di sana, Julian yang melihat adiknya kritis dan cacat seumur hidup berniat untuk balas dendam. Julian yang sangat emosi lalu menanyakan siapakah pelakunya. Mereka berkata kalau pelakunya hanyalah seorang bapak-bapak anak dua. Ia lalu meminta bagaimana caranya menemukan pria itu, dan salah satu anak buahnya di sana mengeluarkan kartu debit milik Hutch yang tertinggal di dalam bus. Saat sedang berkumpul dengan keluarganya, Hutch mendapatkan telepon dari seseorang dan langsung berkata kejadian semalam itu dirimu kan? Ia juga beritahu kalau Hutch ini berada dalam masalah besar karena salah satu orang itu adalah adik dari Julian. Hutch yang mengajukan peringatan itu lalu beraktivitas kembali seperti biasa. Saat di tempat kerjanya, ia terus kepikiran apa yang diucapkan seseorang di telepon tadi. Ia lalu mendapatkan pesan untuk menemuinya di tempat cukur. Ketika di sana, Hutch berkata ia hanya mau berkas tentang Julian. Si botak mengatakan kalau Julian ini sangat berbahaya dan yang terpenting dia baru mengetahui siapa dirimu. Tetapi sebentar lagi ia akan tahu siapa dirimu. Di tempat lain, Julian menyuruh seseorang untuk mencari tahu siapakah Hutch menggunakan kartunya. Dia hanya menemukan berkas tentang ayah Hutch yang tinggal di panti jompo, dan dia tidak menemukan berkas apapun tentang Hutch. Tetapi wanita itu menyuruh kenalannya yang berada di Pentagon untuk mencari tahu semua tentang Hutch. Ia juga mengancam pria itu dengan ancaman akan menyebarkan foto bugilnya bersama wanita ke keluarganya jikalau ia menolak perintahnya. Ia pun langsung mencari tahu akan tetapi tak mendapat hasilnya. Ia lalu pergi ke ruangan arsip untuk mencari data Hutch. Di sana ia menemukan berkas bernama Nobody dan langsung mengirimnya ke si wanita itu. Saat wanita itu melihat berkas milik Hutch, ia ketakutan dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya saat itu juga. Julian yang melihat foto-foto itu lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkapnya hidup-hidup. Singkat cerita, Hutch sudah berada di rumah untuk makan malam bersama keluarganya. Dan nampaknya perlahan-lahan mereka kembali hidup harmonis. Saat itu juga ia melihat kedatangan mobil berada di depan rumahnya. Ia lalu menyuruh keluarganya untuk bersembunyi di bawah tanah. Dan jangan menelpon polisi, ia lalu mengunci ruangan itu. Don't call 911. Lalu pasukan Julian memasuki ruangan Hutch, dan yang terjadi saking banyaknya pasukan itu, ia sampai kewalahan dan akhirnya Hutch pingsan karena disetrum dari belakang. Dan bukan Hutch Marcel namanya jika kalah dengan cucuruk itu. Setelah sadar, Hutch dengan mudahnya melepaskan borgol di tangannya dan mengambil pemadam api di sana. Tiba-tiba setelahnya ia bergegas pergi untuk mengambil kunci. Si pria yang sedang sekarat lalu ia menanyakan siapakah dirimu. Hutch menjawab kalau dirinya bukan siapa-siapa dan menjelaskan kalau dulu dirinya dikenal dengan sebutan auditor untuk biro dengan 3 huruf. Saat masih menjelaskan, si cucuruk itu malah modar. Hutch yang terus berlari kembali ke rumah saat itu juga, ia menelpon ayahnya dan memberitahu kalau hal yang ia lakukan jadi semakin runyam dan meminta sang ayah untuk waspada. Sesampainya di rumah, ia lalu membersihkan badannya dan membuka kembali ruangan bawah tanah. Mereka lalu melihat apa yang terjadi di sana dan nampak Black yang sangat terheran-heran. Sang istri meminta penjelasan dari Hutch apakah yang sebenarnya terjadi. Tetapi Hutch tak bisa menjelaskannya. Dia harus menyelesaikan ini semua dan meminta BK istrinya untuk membawa anak-anaknya ke tempat yang aman. Ia lalu mengambil emas dan uang yang ia simpan selama ini, lalu mengumpulkan semua jasad pasukan si Julian serta di sana ia menemukan gelang anak kucingnya yang berada di bawah sofa. Saat itu juga ia membakar rumahnya bersama para jasad di sana dan perlahan pergi meninggalkannya. I see trees as you, and I think to myself, the
Ketika di luar semua tetangganya melihat kalau rumah Mansell terbakar, tetapi Mansell dengan santainya mencuri mobil milik tetangganya dan langsung bergegas pergi. Adegan berpindah kepada ayah Hutch yang kali ini giliran ayahnya yang didatangi anak buah si Julian. Dan mereka melihat pria tua itu sedang tertidur di depan TV. Namun saat mereka ingin membunuhnya, tiba-tiba Come on, Davey. singkat cerita, Hutch tiba di tempat kerjanya dan langsung membeli tempat itu dengan batangan emas yang ia bawa, entah tujuannya untuk apa. Sang adik ipar yang terlalu banyak bacot, lalu Hutch melayangkan sedikit bogeman ke arah perutnya. Julian yang melihat berita tentang anggotanya yang tewas, maka ia langsung menyuruh semua orang yang kita punya untuk mencari pria itu. Hutch lalu menutup pabriknya dan menyiapkan sebuah rencana di dalamnya. Seseorang pria yang di radio memarahi Mansell karena ia bermain-main dengan si Julian. Hutch selalu menjawab kalau dia hanya melakukan apa yang harus dilakukan dan berkata kalau dia mendatangi keluargaku serta mendatangi ayahnya. Ia mempunyai sebuah rencana. Pria yang di radio itu berkata tak mau keluar dari tempat persembunyiannya untuk membantu Hutch. Dari sini kita mulai tahu siapakah Nobody sebenarnya. Hutch selalu bergegas pergi menerobos masuk markas Julian dan menghabisi mereka semua yang ada di sana tanpa belas kasihan sedikit pun. Ia juga mengambil koleksi termahal lukisan milik Julian dan membakar semua uang di sana. Singkat cerita, Julian yang sedang bernyanyi-nyanyi tidak jelas di panggung. Ia melihat di depan matanya sudah ada Hutch yang sedang duduk santai sambil makan nasi kuning dan langsung menemuinya sambil berkata, beraninya dirimu datang ke sini. You have some nerve to be here. Saat Hutch ingin membuka sesuatu, tiba-tiba dengan santainya ia membuka apa yang ia pegang di balik kainnya sambil berkata ia hanya mau mengobrol sebentar dengan si Julian. Julian lalu menyuruh mereka semua untuk keluar dan berbicara empat mata dengan Hutch. Hutch berkata hanya ingin membangun ulang semua yang telah terjadi. Julian yang tak mengerti lalu bertanya arti membangun ulang. Hutch menjawab kalau dirinya telah membakar semua yang Julian punya dan segalanya yang dulu kau miliki. Julian lalu marah karena mengetahui semua uangnya dan barang berharganya telah terbakar, dan Hutch menanggapi impas karena Julian telah mendatangi rumahku yang seharusnya tak kau lakukan itu. Ia lalu menyuruh Julian untuk pergi dan menjalani kehidupanmu yang baru jauh dariku, dan Hutch lalu pergi. Tapi ketika Hutch berniat untuk pergi, Julian memerintahkan semua anak buahnya untuk mengejar Hutch. Kejar-kejaran pun terjadi. Dengan Julian yang terus menembakinya hingga Hutch memasuki sebuah gang kecil, tiba-tiba Hutch berhasil lolos, lalu memacu mobilnya kembali dan langsung memancingnya ke pabrik miliknya. Julian yang telah sampai di sana langsung menembakinya dan mengenai bahu Hutch. Dan tiba-tiba orang yang sering berbicara di radio dengan Hutch datang membantu. Dan ya, kita semua dikejutkan dengan ayah Hutch yang sudah bau tanah itu juga ikut serta datang untuk membantunya. Ia berkata kalau dirinya sangat merindukan hal ini. Lalu kita melihat aksi ayah dan anak ini. Mereka semua terkena jebakan yang sudah Hutch siapkan sebelumnya dan melihat kembali aksi pria yang mengheadshot anak buah si Julian. Hutch lalu menutup pintu dan menyalakan sesuatu tiba-tiba. Sambil melakukan aksinya yang lain dengan sang ayah yang dengan santai menghabisi mereka semua, mereka bertiga lalu berkumpul sambil membunuh sisanya.
sehingga menyisakan si Julian seorang diri. Mereka lalu terpojok karena kehabisan peluru. Lalu Hutch menempelkan bomnya di kaca sambil berkata, "Semua orang akan mati." Dan yang terjadi, ia berlari ke arah si Julian dan meledakkan bom tepat di depan wajahnya, sehingga Julian modar saat itu juga. Dan ternyata bom itu sudah ia rakit, hanya akan meledak ke satu arah saja. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, sang ayah dan si pria itu lalu pergi. Hutch lalu menelpon istrinya dan berkata, "Aku berhutang segalanya padamu. Kau mengetahui kehidupanku sebelum bertemu denganku. Jika kau memberiku kesempatan sekali lagi, kali ini aku akan mencoba memperbaikinya." It's me. Another chance. I'll try to get it right this. Ia lalu mengambil anak kucing dan makanannya beserta lukisan milik Julian. Lalu terdengar suara mobil polisi mendatangi tempat itu. Lalu kembali ke di awal film, salah satu polisi itu menanyakan, "Siapakah dirimu?" Lalu Hutch menjawab. Nobody. Si polisi menjawab kalau itu bukan sebuah jawaban, tapi Hutch berkata kalau memang itu jawabannya. Kedua polisi itu lalu mendapatkan telepon dan nampak terkejut sambil melongo memandangi Hutch. 3 bulan kemudian nampak Hutch dan Becca sedang melihat-lihat sebuah rumah. Tiba-tiba wanita itu mendapatkan telepon dan langsung memberikannya kepada Hutch. Setelah selesai menelepon, nampak terlihat raut wajah Hutch yang berubah dan langsung berkata kepada wanita itu. A basement. Di kredit scene menampilkan sang ayah dan pria itu yang sedang berkendara. Yang ternyata pria di radio itu adalah adik dari Hutch. Sang ayah berkata, "Mengapa kita tak menaiki pesawat saja?" Akan tetapi pria itu menjawab, "Dengan barang bawaan ini, apakah kita bisa terbang?" With this luggage? Dan film pun tamat. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini, jangan pernah merampok di rumah bapak-bapak yang sedang tertidur pulas. Apalagi bapak-bapak itu mempunyai kumis dan brewok tipis-tipis. Ntar urusannya jadi ribet. Saya pamit undur diri dan mewakili segenap rekan-rekan kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.